Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sabrina Intan Maulida, NIM 1813041046, kelas 6B Pendidikan Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Untuk pembahasan pertama adalah penjalanan impuls saraf ke jantung. Jaringan yang berperan antara lain yang pertama adalah SA node dan AV node. SA node dan AV node ini merupakan pacu jantung. Kemudian yang ketiga itu berkas His yang merupakan berkas saraf. Selanjutnya adalah berkas Purkinje. Berkas Purkinje ini merupakan percabangan dari berkas-berkas saraf. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme perambatan impuls pada jantung? Jadi, mekanisme perambatan impuls pada jantung dimulai dari SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium berkontraksi. Kemudian impuls mencapai AV node, di mana impuls dari atrium ditunda di AV node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventrikel. Keadaan ini memungkinkan atrium berkontraksi mendahului ventrikel. Dari AV node, impuls dirambat ke berkas His dan selanjutnya ke serabut Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventrikel. Dengan demikian, seluruh jantung akan berkontraksi. Nah, sistem ini menyebabkan jantung berdenyut secara berirama atau berritmis. Selanjutnya, adapun saraf lain yang terlibat pada proses penjalanan impuls saraf ini, yang pertama adalah saraf simpatik atau saraf simpatis, di mana saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Serabut saraf accelerator berasal dari ganglia simpatik cervicalis, jadi cabang kanan saraf ini berakhir pada simpul SA node. Sedangkan cabang lainnya berakhir pada AV node dan berkas His. Secara prinsip, kinerja saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung. Pada nodus SA, saraf simpatik menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat dicapai. Nah, kemudian saraf yang kedua adalah saraf parasimpatis. Salah satu dari sistem saraf parasimpatis adalah saraf vagus atau saraf kranial nomor 10. Saraf ini membawa impuls yang memperlambat denyut jantung. Nah, konduksi impuls melewati AV node dan ventrikel. Rangsangan pada sistem ini membebaskan senyawa kimia asetilkolin yang dapat memperlambat denyut jantung. Secara prinsip, sistem saraf parasimpatis ini adalah mengurangi kecepatan jantung. Asetilkolin yang dapat dilepaskan dari saraf vagus berikatan dengan reseptor muskarinik dan mengatur protein G inhibitorik yang mengurangi aktivitas di jalur CAMP. Mekanisme ini meningkatkan permeabilitas nodus SH terhadap K+. Baik, selanjutnya adalah aliran darah di dalam jantung. Nah, bagaimana sih aliran darah di dalam jantung? Jadi, di dalam jantung, sel-sel miokardium menerima darah dari dua buah arteria koronaria, yaitu yang keluar dari aorta. Arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumflexa arteri, mengelilingi jantung, dan kemudian arteri koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan ventrikel sinister. Selanjutnya, arteri ini membentuk percabangan yang lebih halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Kemudian, siklus jantung. Siklus jantung adalah periode dimulainya satu denyutan jantung dari awal dari denyutan selanjutnya. Siklus jantung terdiri dari periode sistol dan diastol. Nah, sistol ini merupakan periode kontraksi dari ventrikel di mana darah dikeluarkan dari jantung.
Sedangkan diastol ini adalah periode relaksasi dari ventrikel dan kontraksi atrium, di mana terjadi pengisian darah dari atrium ke ventrikel. Kemudian, bunyi jantung berasal dari mana? Jadi, secara umum, bunyi detak jantung berasal dari tegangan yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan katup dan otot jantung. Nah, getaran yang terjadi ketika katup jantung membuka dan menutup. Bagaimana sih bunyi jantung? Teman-teman pasti sudah mengira-ngira sebelumnya bahwa bunyi jantung itu dek, 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 dek. Nah, tapi sebenarnya bunyi jantung itu tidak seperti itu. Nah, bunyi jantung yang sebenarnya adalah lup, dup, lup, dup. Nah, timbul pertanyaan dong, gimana? Kenapa sih bunyi jantung seperti ini? Nah, jadi ketika suara loop atau yang merupakan suara jantung pertama, ini disebabkan oleh penutupan katup trikuspid dan mitral atau katup atrioventrikular yang memungkinkan aliran darah dari arteria atau serambi jantung ke ventrikel atau bilik jantung dan mencegah aliran balik. Nah, kemudian suara loop ini merupakan suara jantung kedua. Nah, ini disebabkan oleh penutupan katup semilunar atau katup aortik dan pulmonari yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan sistemik. Kemudian, chorda tendine. Chorda tendine adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup trikuspid dalam ventrikel kanan dan katup mitral di ventrikel kiri. Sebagai kontak otot papilaris dan rileks. Chorda tendinae mengirimkan kenaikan dan penutupan tegangan ke masing-masing katup, menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Nah, jika chorda tendinae ini tidak normal, maka chorda tendinae akan meluas menjadi otot papilaris, yaitu tonjolan otot pada dinding ventrikel. Kemudian, klep atrioventrikular dan klep semilunaris. Nah, klep atrioventrikular ini berada di antara atrium dan ventrikel. Fungsinya sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jadi, jika katup ini membuka, akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel selama fase diastol. Nah, sedangkan katup semilunaris ini merupakan katup yang memiliki 3 kuspis yang mirip bulan sabit. Jadi terdapat 2 jenis klep semilunar, yaitu klep aorta dan klep pulmonalis. Klep semilunar ini membuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Nah, penutupan terjadi ketika ventrikel berelaksasi dan tekanan ventrikel di bawah tekanan aorta dan arteri pulmonalis. Katup yang tertutup berguna untuk mencegah darah mengalir kembali ke ventrikel. Kemudian, dalam satu kali kontraksi, rata-rata sisi darah yang keluar dari masing-masing bilik jantung yaitu bisa memakai rumus SF sama dengan EdV per ESV, di mana volume darah yang keluar dari masing-masing bilik atau stroke volume. Jadi karena volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol ini EDF, dan volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistol itu disebut dengan ESF. Nah, volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 75 cc per denyut. Kemudian, jika satu siklus jantung itu lamanya 0,8 detik, berapa sisi darah yang berada ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Nah, jawab. Jadi diketahui bahwa satu kali siklus jantung itu adalah 0,8 detik. Nah, sedangkan darah yang keluar dari jantung itu sebanyak 70 cc. Jadi, mohon maaf. Jadi kontraksi jantung per menitnya itu adalah
60 dibagi 0,8 sama dengan 75 kali. Jadi 75 kali 70 sama dengan 5.250 cc. Nah, berarti jumlah cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit adalah 5.250 cc. Kemudian, kelainan pada jantung. Kelainan pada jantung yang pertama adalah jantung koroner. Kemudian aritmia, lalu kardiomiopati. Selanjutnya ada serangan jantung dan endokarditis. Jantung koroner ini merupakan salah satu kelainan pada jantung. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit pembuluh darah koroner jantung yang disebabkan karena adanya penyempitan atau penyumbatan, bahkan adanya kelainan pembuluh darah lain. Jadi keadaan tersebut bisa disebabkan oleh spasme atau aterosklerosis maupun kombinasi keduanya. Jadi jika terjadi hal tersebut, aliran yang terhambat dapat menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi untuk miokardium menurun sehingga timbul nyeri dan gangguan fungsi kerja jantung. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kolesterol tinggi, kemudian hipertensi, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu adalah yang disebabkan oleh kolesterol. Kolesterol yang menimbun di dinding bagian dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan aliran darah pun menjadi tersumbat. Nah, bagaimana caranya kita mencegah agar terhindar dari penyakit jantung koroner? Jadi cara untuk mencegah penyakit jantung koroner ini yang pertama dengan menerapkan rutin menerapkan olahraga. Jadi olahraga ini selain dapat menurunkan berat badan, juga dapat membantu jantung dan sistem aliran darah dalam tubuh menjadi bekerja dengan lebih efisien. Nah, tidak hanya itu, olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan pola makan sehat. Jadi makanan yang sehat untuk jantung itu adalah makanan yang banyak mengandung serat seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga itu dengan menjaga berat badan ideal. Nah, menjaga berat badan agar tetap ideal dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian menurunkan tekanan darah dan dapat menurunkan kadar gula darah. Jadi berat badan yang berlebih ini dapat memicu terjadinya obesitas. Nah, obesitas ini termasuk salah satu faktor penyebab penyakit jantung. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari konsumsi alkohol dan kebiasaan merokok. Jadi, konsumsi alkohol dan kebiasaan merokok ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelainan pada jantung dan dapat membahayakan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah alat pacu jantung. Nah, pacu jantung merupakan alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal. Alat pacu jantung ini digunakan apabila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung sehingga jantung berdenyut begitu lambat. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama adalah arteri, kemudian vena, dan kapiler. Arteri ini adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah rendah oksigen kecuali vena paru. Jadi darah yang rendah oksigen ini dibawa dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, sedangkan pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang paling kecil. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Jadi perbedaannya itu jika dilihat dari dindingnya, pada arteri itu memiliki dinding yang tebal dan elastis. Kemudian pada vena
memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Selanjutnya pada kapiler, dindingnya tipis dan permeabel. Kemudian pada arah aliran, untuk arteri, arah alirannya adalah meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung, dan kapiler berawal dari arteriol. Kemudian tekanan, pada arteri tekanannya kuat. Kemudian apabila arteri ini terpotong, maka darah akan memancar. Nah, kemudian pada vena ini tekanannya lemah, dan jika terpotong, darah ini akan merembes ke bawah. Sedangkan pada kapiler memiliki tekanan yang sedang. Kemudian jika dilihat dari darahnya, pada arteri ini darahnya banyak mengandung O2 kecuali di paru-paru. Sedangkan pada vena banyak mengandung CO2 kecuali di paru-paru. Nah, sedangkan pada kapiler itu banyak mengandung CO2 atau oksigen. Nah, kemudian dilihat dari letaknya, pada arteri letaknya lebih ke dalam, kemudian pada vena letaknya dekat dengan permukaan, dan pada kapiler ini letaknya antara arteri dan vena. Nah, selanjutnya pada klep, jadi di arteri ini hanya terdapat satu pangkal klep. Nah, kemudian di vena itu terdapat banyak di sepanjang pembuluhnya ya klepnya. Kemudian di kapiler itu tidak memiliki klep. Selanjutnya adalah sistem sistemik dan sistem pulmonal. Apa sih sistem sistemik itu? Jadi sistem sistemik atau sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang arah peredaran darahnya itu 2 kali ke seluruh tubuh dan juga ke jantung. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, lalu ke seluruh tubuh. Nah, ketika darah telah rendah oksigen atau miskin oksigen, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Nah, sedangkan sistem pulmonal ini merupakan sistem peredaran darah kecil. Dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir menuju vena paru-paru atau vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi bagiannya adalah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke pulmo atau paru-paru, lalu ke vena pulmonalis dan berakhir di atrium kiri. Oke, selanjutnya adalah proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Jadi ada 2 proses pengaturan darah pada jaringan tubuh. Yang pertama adalah lokal yang terdiri dari fase kontriksi dan fase dilatasi dan juga fase autoregulasi. Fase kontriksi ini merupakan pada arteri, arteriol dan vena yang cedera akan berkontriksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal serotonin dari trombosit yang melekat pada dinding pembuluh darah dalam area yang cedera. Selain itu, penurunan suhu juga menyebabkan vasokonstriksi. Kemudian yang kedua adalah fase dilatasi. Fase dilatasi ini terjadi jika derajat metabolisme yang besar, yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen, nutrien, dan bahan lain. Maka semakin cepat terbentuknya bahan vasodilator dan adanya vasodilator pada jaringan akan menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah. Antara lain, yang pertama adalah karbon dioksida, kemudian laktat,
adenasi, histamin, ion kalsium, dan hidrinogen. Yang ketiga adalah autoregulasi. Autoregulasi ini kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri dengan perubahan tekanan perfusi. Autoregulasi dicapai melalui respon kontraktil intrinsik otot polos terhadap regangan. Yang kedua adalah sistemik, terdiri dari 2 saraf dan hormon. Jadi yang pertama itu mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh hormon. Yang terbit adalah hormon vasodilator. Contohnya adalah bradikinin dan libradikinin. Kemudian histamin, kemudian serotonin, kemudian prostaglandinin. Nah, yang kedua adalah hormon vasokonstriktor, vasopresin, norepinefrin, dan epinefrin angiostensin. Jadi nah itu merupakan faktor hormon yang terjadi pada proses pengaturan aliran darah pada jaringan melalui sistemik. Nah, yang kedua adalah mekanisme sistemik, pengaturan sistemik oleh saraf. Saraf yang terlibat adalah saraf simpatis noradrenergik yang bersifat vasokonstriktor. Kemudian yang kedua, saraf simpatis kalinergik yang bersifat vasodilator. Selanjutnya, aterosklerosis, trombus, dan embolus. Nah, apa sih aterosklerosis ini? Jadi, aterosklerosis adalah penyakit terbentuknya plak pada dinding arteri yang dapat mempersempit lumen saluran darah dan dapat menurunkan elastisitas pembuluh. Kemudian yang kedua, embolus. Embolus ini merupakan suatu benda yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Benda tersebut ikut terbawa oleh aliran darah. Embolus ini 95%-nya berasal dari trombus. Nah, adanya embolus ini akan menimbulkan masalah bagi diameter pembuluh darah yang dilalui oleh embolus tersebut, yang berdiameter lebih kecil dari embolusnya sendiri, sehingga terjadilah penutupan pembuluh darah secara mendadak. Kemudian yang ketiga adalah trombus. Nah, trombus ini merupakan bekuan darah yang menempel pada dinding vaskuler. Hal ini terjadi karena tempat darah mengalir, yaitu endotel atau jantung, mengalami kerusakan yang dikenal sebagai disfungsi endotel. Nah, adanya disfungsi endotel ini akan mengundang trombosit untuk melakukan adhesi, dan selanjutnya dengan bantuan faktor-faktor bekuan darah yang utama adalah trombosit, adanya trombus yang masih melekat pada dinding yang mengalami gangguan aliran karena trombus tersebut berhasil membesar. Nah, trombus sengaja untuk lepas yang selanjutnya akan berjalan di dalam aliran darah yang disebut sebagai embolus. Kemudian adalah mekanisme sirkulasi pada fetus. Nah, jadi mekanisme sirkulasi pada fetus ini dimulai dari darah dari plasenta mengalir ke sepanjang kali pusar dalam vena umbilicalis. Jadi setelah masuk ke dalam tubuh fetus, darah sebagian besar bermuara ke dalam vena cava inferior melalui ductus venosus dan sebagian kecil menuju ke hati. Nah, dari vena cava inferior, darah menuju ke jantung atrium dexter. Kemudian masuk melalui foramen oval ke atrium kiri. Nah, dari atrium sinister ke ventricle sinister dan kemudian keluar melalui aorta. Dari aorta, darah didistribusikan terutama ke daerah kepala dan anggota gerak atas. Kemudian darah kembali ke atrium dexter melalui vena cava superior. Dari atrium dexter, darah menuju ke ventricle dexter dan akhirnya melalui arteri pulmonaris menuju ke pulmo. Karena pulmo masih padat atau belum berfungsi, darah ke pulmo sedikit.
Jadi darah ini hanya untuk nutrisi. Kemudian akan darah ke pulmo melalui ductus arteriosus. Nah, selanjutnya ke aorta yang turun. Kemudian darah ini akan mengalir atau mengairi organ visceral, daerah pelvis, dan anggota gerak bawah. Setelah itu, sebagian besar darah kembali ke plasenta melalui kedua arteri umbilikalis dan sebagian kecil menuju ke vena cava inferior dan bercampur dengan darah yang berasal dari plasenta. Baik, sekian penjelasan mengenai alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian video, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.